Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Terhormat Bapak Heri Asman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 1 membahas tentang Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan. Perkenalkan, nama kami adalah Abdul Ghani Pratama, Abdurrahman, Aditya Sugeng Utapane, Saya Yati. saya Prasetya Putra. Nah, teman-teman semoga menyaksikan dengan seksama, dapatkan ilmunya dan selamat menyaksikan. Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan. Pancasila terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca memiliki arti 5 dan sila memiliki arti dasar. Sedangkan ketatanegaraan memiliki arti susunan pemerintahan. Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan artinya 5 dasar yang mengatur susunan pemerintahan kita. sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau konvensi Indonesia. Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan asas hukum. Oleh karena itu, segala aspek pelaksana dan penyelenggaraan segala dasar dalam sistem perundang-undangan, hal ini dimaksud dengan pengertian Pancasila sebagai dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dalam konteks ketatanegaraan, Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu setas fundamental dan berada pada tertib hukum di Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam beberapa tahun ini, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Dalam hal perubahan tersebut, secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah komposisi dari undang-undang tersebut yang semula terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya berubah menjadi hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dihapuskan. Menteri yang dikandungnya sebagian dimasukkan, diubah, dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar Undang-Undang Dasar 1945 setelah 4 kali amandemen juga berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu. Demikian besar dan luas kewenangannya antara lain mengangkat dan menghentikan presiden, menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta mengubah undang-undang dasar. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara
hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Menurut saya, walaupun sudah banyak lembaga yang terdapat di dalamnya, namun kenyataannya aplikasi belum bisa dijalankan. Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia sudah memadai, namun aplikasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke adalah sebuah negara besar. Negara yang diperjuangkan dengan segenap pengorbanan, baik melalui perang maupun diplomasi. Perjuangan itu melahirkan banyak pahlawan pejuang kemerdekaan, mulai dari Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, hingga Kiai Haji Zainal Mustafa adalah sebagian dari para tokoh yang gigih berjuang mengangkat senjata melalui perang melawan penjajah. Dalam bidang diplomasi, Soekarno, Muhammad Hatta, Djahril, Muhammad Rom, Syarifuddin Prawira Negara, dan Muhammad Natsir misalnya adalah para tokoh yang gigih memperjuangkan kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan itu sangat panjang, penuh pengorbanan darah dan air mata. Diplomasi itu pun sangat gigih, penuh negosiasi dan kompromi. Itulah kilas balik perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan hingga saat sekarang ini. Masa yang kita kenal dengan sebutan era reformasi. Contohnya dapat kita ambil dari Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan, yaitu adalah sistem pemerintahan kita sendiri itu menggunakan landasan Pancasila, baik dari pemerintahan negara, daerah, kabupaten hingga desa. Jadi kesimpulan dapat kita ambil dari video ini adalah Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan. Maknanya Pancasila ini sudah mencakup untuk mengatur sistem pemerintahan kita, yang mana aturan-aturan akan berdasarkan Pancasila agar dapat mengimplementasikan Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Adapun kata-kata hari ini untuk teman-teman yang sedang menonton video kami, coba jujur dan tanyakan pada diri sendiri, ingin jadi apakah Anda? Banyak yang berkoar-koar, aku ingin kaya, aku ingin sukses, aku ingin ganteng, tanpa memiliki kesiapan mental untuk melakukannya. Kecuali yang terakhir ya. Jika Anda pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction, Anda pasti tidak asing dengan kalimat kamu bisa, sehingga kamu berpikir kalau kamu itu bisa. Kita sebagai manusia jangan pernah merasa puas untuk belajar. Ketika sudah menguasai suatu bidang dan sukses pada bidang tersebut, lalu mendapatkan pengakuan dari orang lain. Terkadang kita akan merasa sombong dan merasa berada di atas angin, merasa jago di antara yang lain, merasa gengsi apabila harus belajar dari orang-orang yang pengetahuannya masih di bawah kita. Tidak suka apabila mendapat kritikan dari orang lain, maka ketahuilah, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu ibarat jasad tanpa ruh. Maka dari itu teman-teman, jadilah orang yang berilmu dan beradab. Saya Abdurrahman, mewakili direksi yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.